Ada pertanyaan bagaimana kalau menggunakan air yang dididihkan atau air panas, di mana memang kondisi misalnya karena kedinginan, maka timbul pertanyaan bagaimana menggunakannya, apakah diperkenankan, boleh ataupun dilarang, haram misalnya ataupun makruh. Dari pertanyaan di sana bahwa air musammas dalam aturan fikih secara umum yaitu hukumnya adalah makruh. Nah, ini kita ambil dari kitab Fathul Wahhab wa kuriha mutasammisun bisyurutihi al-ma'rufati bi ayyatasamma syafihina in muntabi'in ghairi naqdin kahadidin bi qatri harin. Dimakruhkan menggunakan air yang dipanaskan ataupun yang memang terkena sinar matahari dengan syarat-syarat tertentu, misalnya sinar matahari tersebut mengenai bejana ataupun wadah yang terbuat selain dari emas perak, kahadidin seperti besi, bikit diharin dengan pantulan panas, kal hijaji bil badan walam yabrid khaufal baros di anna samsa bihaddatiha tafsilu minal ina'i jahumati takul ma'ah. Karena matahari dengan unsur matahari tersebut bisa memisahkan dari wadah tersebut karat yang kemudian nanti akan muncul bercampur dengan air, faidan lakitul badan bisuhu natiha khifa antakbido alaiha fatahabbasa adam. Maka ketika sinar matahari tersebut mengenai bejana ataupun wadah yang bukan terbuat dari emas ataupun perak, misalnya terbuat dari besi tersebut, maka kemudian akan timbullah karat terpisahkan dari besi ataupun yang lainnya, kemudian mengenai badan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan mengganggu peredaran darah. Yang bisa menyebabkan penyakit kulit, payasirul albaros, palayakrihu almushinu binar, tetapi tidak dimakruhkan yang dipanaskan dengan menggunakan api. Misalnya begini, kita mau mandi besar, kemudian cuaca yang sangat dingin, tidak kuat melaksanakan mandi besar, kemudian kita memanaskan air, memasak air, setelah itu kemudian dicampur lagi dengan air yang dingin, maka campuran daripada air yang dipanaskan menggunakan api, karena api tidak terlalu kuat untuk memisahkan antara senyawa karat dengan bahan yang dibuat untuk bejana ataupun panci dan yang lainnya, sehingga tidak memisahkan karat dari bahan tertentu, maka menurut di sini tidak dimakruhkan menggunakan air yang dipanaskan menggunakan api seperti yang biasa kita lakukan. Jadi mandi besarnya tersebut boleh-boleh saja dan tidak makruh. Tetapi konsumsi publik kebanyakan bahwa air musammas tersebut adalah air yang memang dipanaskan dengan menggunakan api. Padahal dalam kitab Fathul Wahhab di sini menerangkan bahwa yang dimaksud musammas di sana misalnya satu bejana ataupun wadah tempat penyimpanan air yang terbuat selain daripada emas dan perak, posisinya di luar rumah ketika siang hari sehingga terkena dari mulai pagi sampai sore terik matahari, dikemungkinkan dari panas matahari tersebut sehingga dari bahan pembuatan bejana ataupun wadah penampungan air tersebut misalnya dari besi akan memisahkan antara karat dari bahannya tersebut, maka hukumnya makruh. Itu juga kemakruhan berdasarkan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bukan karena hukum fikihnya, tetapi karena
menjaga kesehatan saja menurut atibah, menurut para dokter mengkhawatirkan mengganggu kesehatan orang yang menggunakan air musammas tersebut. Jadi sudah fix sekali lagi bahwa pala yukrohu al mushinu bin nari, tidak dimakruhkan yang dipanaskan dengan menggunakan api, kama marro lidihabil jahumati biha, karena akan hilang karat tersebut dengan api tersebut. Wala mutasamis bigori muntobiin, tetapi tidak air yang dipanaskan dengan menggunakan atau yang dipanaskan secara langsung oleh terik matahari. Jadi boleh-boleh saja kita menggunakan air yang dipanaskan, misalnya menggunakan api dari kompor, setelah itu dicampur dengan air dingin yang suci, maka pelaksanaan mandi wajib kita, mandi besar kita sah dan tidak makruh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.